Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Semiliansa, mahasiswa Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial mengenai rangkaian pengendali untuk PLC Schneider. Langsung saja kita lihat soalnya terlebih dahulu. Nah, untuk soalnya, buatlah rangkaian pengendali lampu untuk kasus berikut menggunakan software Jeliosoft. Terdapat 6 lampu, yaitu lampu A, B, C, D, E, dan F yang dipasang berurutan. 2 buah tombol push button, yaitu tombol on dan off, serta 1 buah tombol emergency. Untuk poin A, ketika tombol on ditekan, maka keenam lampu itu akan menyala bergantian seperti berikut. Lampu A dan B menyala 3 detik, kemudian mati 2 detik. Lampu B dan C menyala 3 detik, kemudian mati 2 detik. Lampu C dan D menyala 3 detik, kemudian mati 2 detik. Lampu D dan E menyala 3 detik, kemudian mati 2 detik. Lampu E dan F menyala 3 detik, kemudian mati 2 detik, dan kembali lagi ke lampu awal. Siklus itu akan berhenti apabila telah berputar sebanyak 3 kali putaran atau 3 siklus. Ketika tombol on push button ditekan lagi, maka keenam lampu itu akan nyala bergantian seperti aturan di atas. Nah, untuk poin B, ketika tombol off push button ditekan, maka rangkaian tersebut akan menyelesaikan satu putaran atau satu siklus terlebih dahulu, baru rangkaian tersebut berhenti. Ketika tombol on push button ditekan lagi, maka keenam lampu itu akan menyala bergantian seperti aturan di poin A. Untuk poin C, ketika tombol emergency ditekan, maka seketika itu juga rangkaian langsung berhenti. Setelah tombol emergency dinormalkan kembali, apabila tombol on ditekan, maka keenam lampu itu akan menyala bergantian seperti aturan di poin A. Langsung saja kita buka aplikasi Jeliosoft 2 nya. Nah, aplikasi ini hanya untuk menunjang rangkaian Schneider aja, PLC Schneider. Untuk PLC lainnya tidak bisa digunakan. Kita pilih new program, kemudian kita gunakan 26 input atau output. Nah, pemilihan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Karena saya membutuhkan ini, maka saya akan memilih tipe itu. Langsung saja kita next, header diagram. Nah, untuk tampilan awalnya sebelum dirangkai, tampilan awalnya seperti ini. Kita lihat soalnya, bahwasanya terdapat 2 buah tombol, yaitu tombol on dan off sebagai push button, dan 1 buah tombol emergency. Oke, untuk tombol on off kita berikan keterangannya terlebih dahulu. On, off, emergency. Nah, di sini saya menggunakan I3 sebagai tombol emergency, maka ini harus kita encekkan. Untuk ketika tombol I3 ini diklik atau dinyalakan, maka kondisinya akan NO dan memutuskan rangkaiannya. Kita gunakan I1 sebagai on, I2 sebagai push button off.
Karena rangkaian pengendali, kita perlu menggunakan memori M1 dan M2. Secara kasar, M1 dan M2 ini adalah pengingat programnya. Kita hubungkan M2 dengan 2, M1 dengan E1. Kita berikan kontak memorinya, kita sambungkan. Nah, nantinya pada akhir perangkaian akan saya hubungkan I1 dengan counter I1 di sini sebagai NC dan I2 di sini sebagai NC yang terhubung di antara I1 dan M1. Nah, untuk NC dari counter 2 nanti akan saya letakkan di sini sebagai pencacah siklus 3 putaran untuk C1 dan counter 2 sebagai pencacah 1 putaran, kemudian mati. Oke, kita perlu kontak M1 kembali di sini dan M2 kita sambungkan. Nah, kemudian kita membutuhkan timer karena kita menggunakan 6 lampu, maka saya menggunakan 10 timer yang dihubungkan dengan masing-masing lampu nanti, masing-masing timer, karena lampunya menyala secara bersamaan. Oke, untuk timer terakhir itu timer 10, kontaknya kita letakkan di sini dan kita NC-kan. Kemudian kita hubungkan dengan timer 1. Kita beri keterangan terlebih dahulu. Kita beri keterangan memori 1 untuk M1, memori 2 untuk M2. Oke. Kemudian kita pasang berurutan kontak T1, T2 kita letakkan terlebih dahulu, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10. Begitu pula dengan koilnya, kita pasang sampai dengan timer 10.
timer 2, timer 3, timer 4. Nah, seperti yang teman-teman lihat, bahwasanya coil tidak bisa diletakkan di area ini, area kontak. Begitu pula dengan kontak tidak bisa diletakkan di area coil. Untuk R ini merupakan coil reset dari timer. Oke, kita tidak perlu menggunakan ini. Kita hubungkan. Kemudian kita letakkan kontak timer 10 ini di sini yang dihubungkan dengan counter. Oke, kita letakkan langsung. Kita hubungkan dengan counter. Kemudian kontak dari counter kita hubungkan dengan resetnya. Oke, counter 1, kontak counter 1 kita hubungkan dengan reset dari counter 1 untuk mereset kembali ketika C1 sudah menjalankan fungsinya. Kemudian kita memerlukan M2 yang dihubungkan dengan I2 untuk meng-off-kan. Oke, kita hubungkan dengan timer 10 di sini. Timer 10 NO. Kita akan mengetahui fungsi dari ini ketika saya telah mensimulasikan rangkaiannya. Oke, kita hubungkan dengan C2. Kemudian kita hubungkan kontak C2 dengan resetnya sama seperti counter C1. Kita beri terangan terlebih dahulu. Counter 1 sebagai 3 siklus atau 3 putaran. Counter 2 1 siklus putaran untuk off. Oke. Nah, kemudian kita perlu menggunakan kontak M1 dan M2 lagi yang dihubungkan dengan timer. Oke, kita letakkan M1, M2. Kita hubungkan dengan nyala lampu pertama, yaitu lampu A. Maka timer yang digunakan adalah timer 1 dan timer 2. Timer 2 kita NC-kan. Timer 2 sebagai timer off.
Karena di sini saya menggunakan 10 timer. Untuk timer yang ada di urutan ganjil, angka ganjil, saya gunakan sebagai timer yang masukannya untuk menyalakan lampu selama 3 detik sesuai dengan perintah di soal. Untuk timer genap itu seperti timer 2, 4, 6, 8 dan 10 saya gunakan untuk mematikan yang menginputkan 2 second. Kita hubungkan. Kemudian untuk lampu kita beri keterangan terlebih dahulu. Lampu A, lampu B, lampu C, lampu D, lampu E, lampu F. Oke, kita pasang lampunya. Karena lampu B menyala di urutan kedua, maka kita perlu menggunakan timer 3 dan timer 4. Jika semisal lampu yang nyala kedua adalah lampu E, maka kita perlu meletakkan timer 3 dan timer 4 di lampu E, karena ini menyala secara berurutan dari lampu A dan lampu A sampai lampu F. Maka kita meletakkan atau menggunakan timernya secara berurutan juga terhadap lampunya. Kita encekkan. Pada soal lampu A dan lampu B menyala secara bersamaan. Yang kita lakukan adalah meletakkan kembali timer 1 dan timer 2 agar lampu ini menyala secara bersamaan. Oke. Kita tekan. Begitu pula dengan lampu C. Menggunakan timer 5 dan NC timer 6. Karena lampu B dan lampu C menyala secara bersamaan, maka kita letakkan kembali timer 3 dan timer 4 agar lampu B dan lampu C menyala secara bersamaan selama 3 detik dan mati selama 2 detik. Begitu pula dengan lampu D. Kita gunakan timer 7 dan timer 8 NC. Pada soal lampu C dan lampu D menyala secara bersamaan, maka kita perlu meletakkan timer 5 dan timer 6 agar lampu C dan lampu D menyala secara bersamaan dan mati secara bersamaan selama 2 detik. Kita perlu meletakkan 5 dan 6 kembali. Kita encekkan. Kemudian lampu E kita letakkan, kita hubungkan dengan timer 9 dan timer 10 NC. Timer 9 TA sebagai timer 10 kita NC-kan karena perintah pada soal adalah lampu D dan lampu E.
menyala secara bersamaan, maka kita perlu meletakkan T7 dan T8 di lampu E. Kita hubungkan dengan timer 9 dan timer 10 NC. T8 kita sesuaikan, kita NC-kan. Oke, kemudian untuk lampu terakhir, karena dia menyala secara bersamaan dengan lampu E, maka kita hanya perlu meletakkan kembali T9, T10 di sini dan menghubungkannya dengan lampu E. T9, T10 NC. Kita NC-kan, kemudian kita hubungkan. Nah, untuk tahap terakhir kita inputkan durasi menyala dan mati, yaitu untuk menyala selama 3 detik dan untuk mati lampu itu selama 2 detik. Nah, seperti yang saya bilang bahwasanya timer yang ganjil akan saya gunakan sebagai timer untuk memasukkan nyala lampu selama 3 detik, dan timer genap saya gunakan untuk memasukkan durasi 2 detik untuk mati lampu. Oke, langsung saja kita masukkan 3 untuk nyala, 2 detik untuk mati. Perhatikan satuan unitnya. Ini merupakan menunjukkan satuan waktu. Kita lihat ini menit per second, jam per menit, jam, second, atau detik. Oke, kita cukup mengklik 2 kali dan inputkan 3 untuk nyala lampu, inputkan 2 untuk lampu mati, inputkan 3, inputkan 2. Sama halnya seperti awal, kita inputkan 3 untuk nyala lampu, inputkan 2 untuk lampu mati, sama kita inputkan 3, kemudian kita inputkan 2 untuk lampu mati. Nah, untuk counternya, karena pada soal siklus atau putaran tersebut akan berhenti apabila sudah berputar sebanyak 3 kali putaran atau 3 siklus. Maka kita gunakan C1 untuk menginputkan 3 putaran tersebut. Oke, kita klik 2 kali, kemudian kita masukkan pulse 3 karena perintahnya adalah 3 putaran. Nah, kemudian kita lihat soal lagi. Di poin B, ketika tombol off ditekan, maka rangkaian tersebut akan menyelesaikan 1 putaran siklus terlebih dahulu. Nah, kita memerlukan counter 2 untuk 1 putarannya. Kita inputkan 1 pulse. Nah, seperti yang kita ketahui pada soal C2 ini dihubungkan dengan push button off, maka kita perlu menghubungkannya di sini. Counter NC dari C2 dan counter 1 pada
push button on, kita NC-kan. Tidak lupa dengan NC dari I2. Mengapa menggunakan NC I2 lagi? Karena ketika kita menekan I2, maka ini I1 akan terputus dan tidak ada aliran untuk memori 1. Oke. Kita cek. Oke, langsung saja kita cek apakah nyala rangkaian itu sesuai dengan instruksi pada soal. Kita klik kanan untuk push button. Kita lihat satu putaran. Dua putaran. Oke, 3 putaran dan rangkaian mati. Berarti hal tersebut sesuai dengan soal poin A. Ketika tombol on ditekan, maka keenam lampu itu akan menyala bergantian. Lampu AB seperti yang kita lihat menyala 3 detik dan mati 2 detik. Begitu pula dengan BC, CD, DE, dan EF. Kemudian ketika tombol on push button tekan lagi, kita buktikan apakah dia berfungsi seperti yang awal. Kita klik kanan untuk mengoperasikan push button dan klik kiri untuk mengoperasikan saklar atau sebagai saklar jika kita klik kiri. Oke, kita lihat apakah dia berputar selama 3 putaran. Satu siklus tersisa. Apakah kemudian akan mati setelahnya? Nah, mati. Karena kita letakkan NC di sini, maka ketika dia telah menyelesaikan 3 siklus putaran, maka rangkaian rangkaian lampu ini akan mati. Kita buktikan untuk soal 1 poin B, bahwasanya ketika tombol off push button ditekan, maka rangkaian tersebut akan menyelesaikan 1 putaran terlebih dahulu, kemudian rangkaian tersebut berhenti. Oke, kita buktikan. Kita stop, putaran kembali. Oke, klik kanan. Sebagai pengoperasian push button, kita cukup mengklik kanan.
Oke, kita tekan E2 nya dengan mengklik kanan, maka ini akan beroperasi. C2 apakah kemudian setelah satu putaran dia akan mati? Oke, berarti hal tersebut sesuai dengan instruksi dari poin B ini. Oke, ketika kita nyalakan kembali, maka dia akan melanjutkan putarannya yang tersisa. Oke, kita buktikan. Tuh, jika kita tekan kembali ini, terjadi kekeliruan. Dia akan berjalan seperti aturan di poin A. Oke, kita stop. Kita lihat poin C pada soal pertama. Ketika tombol emergency ditekan, maka seketika itu juga rangkaian langsung berhenti. Kemudian apabila tombol on push button ditekan lagi, maka 6 lampu itu akan menyala bergantian seperti aturan di poin A. Oke, kita buktikan. Kita klik push button on terlebih dahulu. Oke, maaf. Kita run. Kita klik. Kemudian kita buktikan apakah rangkaian akan berhenti. Klik kanan di tombol emergency. Oke, karena rangkaian berhenti, maka sesuai dengan perintah poin C. Nah, apabila tombol on push button ditekan lagi, oke, kita buktikan, maka 6 lampu itu akan menyala seperti aturan di poin A. Kita buktikan kembali. Nah, lampunya. Kita tunggu sampai rangkaian berhenti. Oke, satu siklus terakhir, kemudian setelahnya akan berhenti rangkaiannya. Oke. Nah, seperti kita ketahui, jika timer 10 ini dicopot pemasangannya, maka akan sangat berpengaruh. Begitu pula dengan timer 10 yang ini, sangat berpengaruh pada siklus atau putarannya. Bisa teman-teman buktikan sendiri atau praktekkan untuk membuktikan pengaruh dari timer ini dan timer ini. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya Pasamiliansa dengan NIM 2283190055 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu save file. Maaf.
kita save terlebih dahulu. Save di mana saja ya.